beda-beda tipis. Iya, cuma karena mungkin istilahnya terlampau cepat melangkah. Iya. Dari nol langsung melangkah ke provinsi. Nampaknya ke depannya ini perlu harus kabupaten dulu nih. Tahap kan. Harusnya kayak biar kabupaten dulu. Iya. Tapi entah siapa tahu ada yang ngajak dampingan istilahnya untuk maju ke kelas 1, siapa tahu kan. Ya mudah-mudahan begini, artinya kan terlibat secara politik praktis ini kan bukan berarti kita harus misalnya ke legislatif, kan bisa juga misalnya ke eksekutif bisa ya kan gitu. Lu ngopi ya. Kita ngobrol sebentar di his day. His day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harwan Iskandar di his day. Nah, his day itu Harwan Iskandar hari-hari. Hari-harinya Harwan Iskandar. Jadi salah satu program his day itu kan berkunjung dengan para sahabat. Nah, maka temanya itu dibuatnya bincang sahabat. Jadi memang kita sedang melakukan salah satunya itu pendokumentasian para sahabat kan gitu. Kemarin kita sudah ngobrol dengan sahabat Profesor Ridi Warsang, Pak Hamzah, David Rian, dan terus ini insya Allah digilir terus kan. Itu rencananya ini. Dan itu insya Allah nanti akan kita upload di his day. Nah paling tidak ini juga akan menjadi referensi bagi sahabat-sahabat kita di generasi yang depan, generasi muda mungkin supaya dia bisa lebih mudah melakukan pengidentifikasian, mengenali seniornya itu. Nah itu. Pada hari ini sahabat his day kita sedang bersama dengan sahabat Debbie Warstikin, Escape, sarjana keperawatan. Ini agak sedikit berbeda sahabat-sahabat sekalian. Kalau kemarin kita ada yang MPDI, misalnya kan, ada yang berbasis perguruan tinggi Islam. Dan hari ini, alhamdulillah saya mendapat kehormatan ini ketemu dengan sahabat Debbie Warstikin, tapi bukan dari perguruan tinggi Islam, tapi dari kesehatan. Itu. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau kampus kita dulu tuh kalau kita dulu masuknya Akademi Keperawatan Curug. Akbar ya. Itu mah keluarnya Poltekkes jangan. Keluar dulunya lah Poltekkes. Ya Politeknik Kesehatan pas keluar. Karena sekarang kan Poltekkes juga. Karena waktu pas kami tingkat 3 ataupun semester 5 ada pertukaran. Ada pertukaran antara nama Akademi Keperawatan diubah dengan Politeknik Kesehatan. Nah, jadi jurusannya kebetulan aku di Curug misalkan. Kalau dulu dia independen istilahnya kan waktu Akbar. Ya. Kalau sekarang dia sudah di kesehatan. Digabung ya menjadi Politeknik Kesehatan itu digabung dengan yang di Bengkulu. Iya, jadi punya Kementerian Kesehatan. Iya. Punya Kementerian Kesehatan itu. Nah, sahabat his day, sahabat Debbie Warstikin ini adalah salah satu sahabat saya ketika di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang dulu merupakan pengurus komisariat di Akbar waktu itu. Itu PMI pertama lah di Akbar ya, di kesehatan kan gitu. Tahun berapa itu dulu? Tahun 2000. Tahun 99 2000 dan sana ya. Iya. 2000. Karena ikut Mapaba pertamanya tahun 99 itu kan. Ikut Mapaba. Dan waktu itu kalau tidak salah itu sahabat siapa aja tuh yang sahabat Priyono, Johannes, ya, Samsul Fajri, Saipul dulu dah itu siapa lagi namanya? Sapriyadi ya. Kalau Debbie angkatan 99. Iya, 99 ya. Gusti Rahman angkatan 2001 udah. 2001. Iya. Gusti Rahman. Iya. Nah, sekarang apa aktivitas ini nih sekarang kalau di Debbie ini? Kebetulan masih seperti biasa kita untuk saat ini ya di samping aku nih kebetulan wira swasta lah. Cuma masih tetap sesuai dengan basic kesehatan. Ya. Aku buka kemarin namanya Balai Pengobatan. Ya sambil istilahnya huru hiri
juga aktif di pertanian ya. Nah, ikut bertani juga. Iya. Nah, di samping itu kegiatan sehari-hari ya kita juga ikut membantu masyarakat kita, khususnya kebetulan bertempat tinggal di Durian Desa Depun. Durian, Kelurahan Durian Depun. Iya. Nah, jadi ikut membantulah kelurahan di situ. Iya. Nah, cuma untuk sementara untuk kegiatan istilahnya organisasi lah, boleh dikatakan udah kurang lebih 3 tahun ini 3 tahun terakhir vakum, agak vakum untuk organisasi tingkat kabupaten, untuk kegiatan organisasi tapi tetap aktif di kelurahan. Aktif ya di kelurahan karena fokus saat ini kebetulan dipercayakan untuk sebagai panitia pembangunan masjid, jadi selesaikan satu-satu dulu. Tapi mungkin setelah ini juga mungkin akan mengulang lagi menyusun istilahnya rencana strategi. Tapi tetap setiap kegiatan adik-adik itu istilahnya baik itu di PMII ataupun di Ansor istilahnya khususnya, dan di NU kita tetap istilahnya walaupun tidak terlibat secara langsung secara struktur kita tetap memantau ataupun tetap mengikuti perkembangan dan berusaha tetap untuk terus berkontribusi lah. Termasuk saat ini kemarin karena juga termasuk salah satu pengurus partai di Kabupaten Kepahayang. Untuk sementara ini mungkin istirahat, tapi nggak tahu kita tengok perkembangan 2024 ini. 2024 amin. Jadi beliau sahabat kita Dewi Warsikin ini kemarin setelah selesai di kampus lah ya, tetap aktif, kemudian beliau terakhir di Ansor di organisasi ke-NU-an sebagai ketua DPC Ansor Kabupaten Kepahayang. Terus di KNPI kemudian aktif juga? KNPI ya sempat sebagai salah satu jajaran ketua, Iwan Badar. Masa kepemimpinan Iwan Badar, Iwan Sumantri. Ya. Salah satu jajaran ketua departemen bidang keorganisasian kalau nggak salah. Keorganisasian. Nah mungkin ini menarik ini kan gini nih, kan jarang-jarang nih misalnya kan ada mahasiswa kesehatan setelah selesai ini kan aktif di banyak organisasi ini kan sangat sedikit lah bisa kita katakan gitu. Nah apakah misalnya ada dampak tidak misalnya ketika kita kemarin di kampus kemudian aktif di organisasi pengkaderan kemudian keluar setelah itu tuh terhadap berbagai macam aktivitas kita di luar setelah kita kuliah itu ada tidak merasakan dampaknya itu? Tentu dampak itu sangat besar sebenarnya. Saya pikir hidup berorganisasi itu di samping istilahnya menambah banyak wawasan, pengetahuan ataupun keilmuan keorganisasian. Memang saya akui kalau untuk secara basic pendidikan kami di kesehatan itu kan ilmu eksak. Dan kemudian kalau hambatannya dulu ya, karena kita jadwal itu agak padat ya waktu kuliah itu, termasuk praktek karena kita kuliahnya full dari pagi sampai itu jam 3 jam 4 kemudian ada selang waktu mungkin. Nah di sini memang ada hambatan kita untuk membagi waktu. Tapi karena istilahnya minat keingintahuan saya jujur, karena semuanya kita tidak akan mungkin mendapatkan ilmu pengetahuan itu di kampus, khususnya betul. Ilmu keorganisasian ataupun kepemimpinan dan yang lain-lainnya. Jadi kita mencobalah istilahnya membuat satu terobosan kemarin. Mungkin kita termasuk istilahnya kategori anak kesehatan ataupun anak perawat itu yang pertama di organisasi. Memang setelah kita ada beberapa itu kawan-kawan kita di Akbar tuh ikut, mungkin yang banyak kemarin aktif di kami kita fokus di kemarin di PMI. Jadi kita coba terobosan di PMI, kita coba mengubah istilahnya wawasan pola pikir anak kesehatan bahwa orang kesehatan tidak mesti selamanya jadi Pak Mantri, suster. Itu. Memang kalau di dalam tahap pendidikan lanjut sebenarnya bisa ya. Perawatan itu kan ada saat ini kan jurusan seperti kesehatan masyarakat. Itu kan banyak arahnya ke manajemen. Baik itu dalam kehidupan keseharian ataupun dalam struktur istilahnya secara kesehatan lah, itu dari istilahnya dari dinas kesehatan itu. Jadi dampaknya sangat besar, sangat luar biasa. Inilah salah satu itu tadi. Mungkin
apalagi kami ini kan setiap hari-hari terfokus ke pendidikan eksak, mata pelajaran itu kan yang mengarah ke istilahnya pemimpinan ataupun keorganisasian itu ya, hampir dikatakan tidak ada. Yang ada cuma ada manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan. Nah, di dalam organisasi kita cukup banyak menambah pengetahuan dan bertukar pikiran dengan mungkin sahabat-sahabat kita yang lain dari istilahnya institut atau tempat-tempat kampus-kampus lain lah istilahnya kan, baik umum ataupun kampus istilahnya seperti kalau di Rejang Lebong kemarin ada STAIN waktu itu. Ada waktu itu kalau tidak salah apa yang di Dwi Tunggal kan pernah juga termasuk Unihas dulu Unihas dan apa dulu Stiper dulu kan pernah ada dulu zaman dulu kan Stiper itu. Jadi ada pertukaran istilahnya transformasi ilmu pengetahuan dari sahabat-sahabat. Ada sharing lah ya. Sharing. Betul. Jadi sahabat-sahabat sekalian memang agak aneh ini. Orang kesehatan biasanya kan jarang tuh ikut organisasi ya, terutama yang sifatnya yang umum ekstrakurikuler kira-kira begitu. Biasanya kan organisasi intra yang terkait dengan bidang kependidikannya itu masing-masing kan gitu. Ini sangat luar biasa. Jadi sahabat Debbie ini adalah salah satu orang yang pertama yang menggagas keberadaan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, organisasi pengkaderan di Akbar waktu itu, dan atau kalau sekarang disebut dengan Poltekkes ya. Gitu. Artinya kan begini, ya bukan sesuatu yang tabu ketika misalnya ada kampus-kampus kesehatan ya kan gitu kan, lain kampus-kampus umum itu yang misalnya bergerak atau memanfaatkan organisasi-organisasi ekstra untuk melakukan kaderisasi lah, peningkatan kapasitas kira-kira gitu. Tentunya itu tadi memang manfaatnya sangat banyak sekali. Tidak terlepas juga dengan basic kami sebagai perawat yang tidak terlepas dengan manusia. Artinya di sini kalau ya berhubungan dengan manusia tentunya ada secara hubungan sosial kemasyarakatan. Di samping memang kami di keperawatan itu juga ada ilmu istilahnya tata cara istilahnya berhubungan dengan masyarakat, ditambah dengan pengalaman berorganisasi, yakinlah dengan pengalaman tersebut insya Allah kita menjadi boleh dikatakan kader, boleh dikatakan alumni yang siap ditempatkan di mana saja. Nah itu kelebihannya. Jadi seiring dengan beberapa narasumber kita yang kemarin itu, bagi seorang kader PMI itu adalah siap ditempatkan di mana saja. Kan begitu. Dia bisa menyesuaikan diri dan bisa memberikan warna dan berkontribusi. Dan itu dibuktikan oleh sahabat Debbie Warsikin ini di Kabupaten Kepayang. Kan gitu nih. Sudah dibuktikan kan gitu. Nah, kemudian kan ini agenda ke depan nih. Apakah misalnya punya agenda kemarin kan sudah sempat berkecimpung lah di di ranah politik praktis kira-kira begitu nih. Nah, apakah ke depan ini punya agenda nih gitu? Masih tetap ya, karena kita secara terus terang kita punya beban. Artinya setelah kita ini terjun ke masyarakat, kita sudah punya beban tanggung jawab lah terhadap daerah, terhadap tanah kelahiran, terhadap daerah tempat tinggal. Artinya kalau kita tidak masuk ke dalam struktur, maka kita tidak bisa untuk ikut mengubah. Istilahnya baik itu program, baik itu perilaku masyarakat ataupun yang lain-lainnya. Artinya kalau kita ingin istilahnya ikut berbuat, ikut andil membangun khususnya kabupaten kita, provinsi kita, dan umumnya negara kita, tentunya kita harus masuk di melibatkan diri. Nah, kalau saat ini Pakum bukan berarti tidak peduli. Pakum bukan berarti berhenti. Pakum ini istirahat yang di kegiatan sementara, kebetulan ada jeda untuk istilahnya tahapan daripada pilkada, pilpres dan pileg ini kan. Nah, sebenarnya kalau dalam kegiatan masih tetap terlibat dalam pemilihan bupati, masih ikut terlibat istilahnya. Dan saya kemarin mungkin karena faktor nasib juga ya, 2 kali berturut-turut juga pernah ikut terlibat waktu saat itu. Pertama dari PKB mencalonkan diri untuk
Dewan Provinsi Bengkulu ya. Bengkulu dari Pakar PKB ya. Dari Pakar PKB saat itu diambil tahun 2009 kalau tidak salah. 2009. Yang diambil 3 orang dari Dapil Kepahyang, kita posisi nomor 4. Nomor 4. Ya, kalah tipis waktu itu. Kalah tipis. Nah, yang kedua kita dari Gerindra waktu itu. Kebetulan ditarik dari Gerindra 2019 ya. 2015 itu diambil 4, kita posisi kalau tidak salah waktu terakhir 5. Nomor 5. Beda-beda tipis. Iya, cuma karena mungkin istilahnya terlampau cepat melangkah. Iya. Dari 0 langsung melangkah ke provinsi. Nampaknya ke depannya ini harus kabupaten dulu nih. Kan? Harusnya kayak kabupaten dulu. Iya. Tapi entah siapa tahu ada yang ngajak dampingan istilahnya untuk maju ke kelas 1, siapa tahu kan. Ya mudah-mudahan begini, artinya kan terlibat secara politik praktis ini kan bukan berarti kita harus misalnya ke legislatif, kan bisa juga misalnya ke eksekutif bisa ya kan gitu ya, tinggal nanti kita melihat seperti apa ruang dan kesempatannya lah, kira-kira begitu nih. Artinya kan dimanapun siap. Itu yang paling penting. Kalau saat ini masih siap, masih ikut ya. Cuma yang tingkat terendahnya dulu. Jadi saat ini kebetulan dipercaya sebagai ketua RT. Jadi bertahun mungkin. Jadi sahabat SD ya kita doakan, artinya sahabat Debi ini apa yang menjadi niatan ini bisa menjadi terwujud kan gitu. Berarti kalau saya dari dulu memang berpikir kita menuntut pendidikan, istilahnya ilmu pengetahuan, bukan salah satu tujuan akhir nanti mencari pekerjaan. Nah, ini mindset yang perlu dirubah. Itu harus dirubah. Nah, bukan mencari pekerjaan, tetapi tetapkanlah pekerjaan. Betul. Bukan mencari pekerjaan yang tetap, tapi kita yang menetapkan apa yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan dengan melihat sumber daya alam kita yang ada. Karena sebenarnya khususnya untuk kabupaten yang ada di provinsi ini, provinsi Bengkulu ini khususnya, masih banyak peluang-peluang masih usaha. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan jujur ya, yang orang-orang kaya-kaya itu bukannya yang kerja di struktur istilahnya kepemerintahan atau ini, kalau mau jujur, ini banyak orang yang kaya-kaya kita lihat lah kalau di swasta. Yang swasta. Swasta. Ini jadi mindset ke depan perlu kita rubah itu, istilahnya pola pikir khususnya untuk adik-adik kita ke depan. Cobalah istilahnya membuat gebrakan-gebrakan, mungkin mulai dari kita di organisasi. Jadi terus terang saya punya pengalaman indah lah istilahnya. Masih berbekas sampai saat ini. Itu masa-masa kita aktif di PMI dulu, zaman-zaman kita dulu kan pernah aktif membuat sebuah pelatihan-pelatihan. Betul. Nampaknya sepele tapi ini bermanfaat di kemudian hari. Padahal dulu cuma pelatihan pembuatan kerupuk, mungkin yang keripik dan yang lain-lain. Sebenarnya ini modal awal. Nah, karena jujur untuk berwira swasta itu tidak mudah dan tidak gampang. Harus siap mental, siap gagal, dan tentu gagal itu akan berulang-berulang. Nah, sampai dia menemukan perman. Itu juga dengan pengusaha-pengusaha yang terkenal, orang-orang kaya seperti yang kita sudah lihat-lihat kan, seperti yang punya Fried Chicken, siapa-siapa tuh termasuk Bob Sadino, itu kan pernah gagal semua. Sampai dia menemukan konsep yang tepat dan istilahnya menikmati hasil di akhirnya. Jadi mindset pemikiran baik itu mungkin yang dari sekarang IAIN, dari kampus-kampus lain, kita mesti terpaku dengan basic yang ada. Ilmu pengetahuan penting, tapi ilmu pengetahuan ini sebagai bekal kita untuk berusaha. Untuk memanfaatkan sumber daya alam dan mungkin untuk memberi pencerahan kepada masyarakat itu. Artinya kan begini, sebuah kesuksesan itu biasanya belajar dari kegagalan. Gitu. Jadi kan kadang-kadang kita gini nih, kalau berpikir melakukan sesuatu itu harus mendapatkan hasil segera, kan tidak mungkin. Dan ternyata betul apa yang disampaikan oleh sahabat Debi tadi itu, ada banyak misalnya tokoh-tokoh yang muncul hari ini yang kita katakan sukses itu ya semuanya ternyata berawal dari kegagalan ya kan gitu. Jadi kegagalan itu menjadi media belajarnya lah kan gitu. Nah, terus kalau misalnya nih ke depan nih sahabat-sahabat PMI kita nih, nah kalau misalnya harapannya sahabat Debi lah, itu tadi yang pertama mungkin
eksistensi. Eksistensi. Khususnya saat ini kalau di kita ini kan yang ada di Rejang Lebong saat ini kan. Cabang Celup ya. Itu nantinya Bengkulu saya lihat itu agak redup dari agak redup ya. Nah, ini hidupkan kembali. Tapi bukan berarti menghidupkan ini hanya dengan istilahnya keanggotaan saja. Nah, cuma kalau saya dulu punya prinsip biar sedikit anggota asal aktif kegiatan. Iya. Artinya itu, hidupkan dengan aktivitas yang positif, yang bermanfaat, yang menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Untuk bekal ke depan. Karena begini, perbedaannya saya pikir agak sedikit sangat jauh. Kalau dulu ya masih merasakan jalan kaki, naik angkot, tanpa alat komunikasi, teknologi laptop dan sebagainya juga sangat terbatas. Kalau hari ini hampir semua mahasiswa punya kendaraan, punya alat komunikasi, yang itu bisa mengakses informasi kapan dan dimanapun. Nah, itu perbedaan seperti itu nih. Artinya kan harusnya memang ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kita tidak sampai pada tahap berpikir bahwa sesungguhnya kita ini lambat atau cepat atau lambat gitu. Dan seluruh kader PMI itu kan akan kembali ke komunitasnya masing-masing. Ada yang kembali ke desa, ada yang kembali ke kelurahan, kembali ke keluarga. Nah, itu yang paling penting. Nah, ukuran berhasil atau tidaknya ini kan bagaimana nanti dia bisa memberikan warna di sekitar dia itu. Itu yang paling penting. Nah, artinya kan memanfaatkan organisasi kader ini kan untuk belajar. Gitu ya. Mungkin salah satu ansos dalam satu materi pengkaderan kita itu mungkin itu bisa menjadi salah satu media lah ya untuk melakukan misalnya menemukan beberapa macam persoalan sosial yang ada di masyarakat yang kemudian itu diolah menjadi sebuah program. Nah, kan gitu sebenarnya harus dilakukan itu. Ya, terus terang saya sendiri orang kesehatan banyak ikut aktif waktu saya ketua Ansor. Kita mencoba membuat terobosan membuat lembaga-lembaga pendidikan. Waktu saya ketua itu aktif mulai dari PAUD Ansor kita buat PPKBM. Kalau saya pikir nggak ada jurusan saya dari kesehatan kan. Kemudian kita kemarin sebenarnya itu nggak keterusan. Kita udah buat kerjasama dengan PLN untuk memanfaatkan tanah PLN yang ada di Kabupaten Payang di Hujan Mas itu untuk sebenarnya diolah oleh kader-kader kita. Ini maksud saya memanfaatkan program pemerintah, mungkin sumber daya alam yang ada yang bisa memberi manfaat kepada baik itu organisasi secara langsungnya maupun secara tidak langsungnya terhadap kehidupan kader itu tadi. Itu tadi karena banyak program di kementerian mungkin perikanan, kehutanan, kemudian Kementerian Sosial, termasuk di Kemenak itu sendiri banyak program-program sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, cuma tinggal aksesnya yang itu. Dan itu saya pikir kalau misalnya itu di jaringan sahabat-sahabat kita ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, saya pikir tidak ada kendala. Ya, persoalannya kan persoalan komunikasi kan gitu. Sebenarnya kalau untuk jaringan, apalagi kita di organisasi ini kan strukturnya sudah jelas. Mulai dari tingkat ranting lah terbawah katakanlah istilahnya kan sampai ke tingkat DPP nasional. Artinya akses ini bisa berkesinambungan. Nah, makanya saya pikir ke depan untuk wilayah Bengkulu ini kan sangat kaya akan sumber daya alam, tapi sangat miskin akan pengolahan. Inisiatif sebenarnya. Nah, itu kan inisiatif dan kreativitas. Itu tadi. Mungkin salah satu seperti hasil-hasil pertanian lah, seperti tomat, cabai, mungkin jagung dan lain-lain. Kapan harga anjlok itu dibuang aja. Nah, ini kenapa tidak kita manfaatkan dengan pola istilahnya ilmu pengetahuan ada, kemudian coba bangun akses ini tadi, jaringan ini tadi. Nah, itu bangun kerjasama macam-macam. Karena dulu secara tidak langsung saya pernah memberi masukan
itu ada suatu kelompok tani lah dulu, kalau dikatakan gabetan gitu. Akhirnya dapat suatu akses mulai dari waktu itu pengolahan gula aren, gula smooth. Nah, pas beliau ikut kegiatan bazar nasional dulu kalau tidak salah, secara tidak langsung dapat akses istilahnya untuk ini tempat istilahnya untuk penjualan hijau. Dan ternyata ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, hijau waktu itu pertama dia dapat akses ke Jawa Tengah, terakhir dapat informasi dari bapak itu ke Bali. Jadi dalam 1 minggu beliau itu bisa menjualkan hijau itu 1 truk dengan kapasitas sekitar 18 ton. Nah, 18 ton itu beliau bisa mendapat keuntungan bersih itu setelah dipotong biaya produksi itu berkisar sekitar 7 jutaan. 7 juta paling per truk. Artinya kalau 1 minggu 1 kali 4 kali bisa dibayangkan 7 kali 4 minggu 28 juta. Ini gaji Pak Bupati kalah. Kalah itu. Gaji DPR kalah tuh. Kalah itu. Jadi istilahnya kalau kita bisa memanfaatkan situasi itu tadi, artinya masih banyak peluang-peluang. Iya, artinya kalau kita bisa membaca peluang itu tadi. Nah, ini perlu yang makanya saya bilang tadi mungkin salah satu kegiatan organisasi ke depan ini jangan hanya terfokus di pengkaderan keorganisasian aja. Nah, pengkaderan di mungkin untuk ilmu pengetahuan secara keterampilan perlu juga ditingkatkan. Artinya mengkader untuk siap berwirausaha pun itu juga mesti dilakukan. Ya salah satu tugas pengkaderan juga. Iya, termasuk salah satunya. Mengkader kader PMI itu misalnya untuk siap menjadi wirausahawan. Nah, kan gitu tuh. Jadi ketika misalnya nanti selesai kuliah, mereka punya banyak alternatif yang bisa mereka lakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini perbincangan kita pagi ini bersama sahabat Debbie Warsikin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sumber informasi bagi sahabat-sahabat sekalian. Ya, nanti kalau misalnya ada waktu kita insya Allah akan berdiskusi kembali. Kita ngobrol lagi dalam kesempatan yang lain dan tema yang lain. Pagi ini kita bicara dalam konteks bincang sahabat, karena sama beliau ini saya sudah lama tidak ketemu, dan kebetulan pagi ini tadi karena anak saya sakit, jadi saya undang beliau untuk pengobatan anak. Nah, kemudian mumpung beliau datang, kita langsung buka diskusi atau obrolan bincang sahabat pada pagi hari ini. Jadi terima kasih sahabat Debbie Warsikin. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan, apa yang menjadi cita-cita ke depan ini bisa terwujud, dan tentunya sahabat-sahabat sekalian, ayo kita mau manfaatkan berbagai perkembangan teknologi hari ini dan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, kita manfaatkan secara maksimal untuk mempersiapkan diri untuk nanti bekal kita setelah selesai dari organisasi pengkaderan, sehingga bisa siap ditempatkan dimanapun dan kapan. Demikian saja sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.